Hai, selamat malam. Malam ini aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nyalain kamera, pengen ngomong, pengen cerita. Bukan ke siapa-siapa yang khusus, tapi ya mungkin ke kamu yang lagi nonton ini. Jujur ya, malam-malam kayak gini tuh yang paling berat buat aku. Siang masih bisa distrak sama kerjaan, sama HP, sama kesibukan. Kadang sengaja aku ciptain biar nggak diem. Tapi malam itu jujur banget, nggak bisa dibohongin. Kamu tahu nggak rasanya pulang ke rumah terus sepi? Pintu kebuka, nggak ada yang nyambut. Nggak ada suara TV dari ruang tengah. Nggak ada yang nanya, udah makan belum? Cuma ada aku, empat tembok, sama langit-langit udah aku hafal retaknya satu-satu. Aku janda. Iya, aku bilang itu dengan lantang sekarang karena aku udah capek pura-pura kata itu nggak berat. Berat, beneran berat. Dulu waktu awal-awal, aku kira yang paling susah itu proses perceraiannya. Ngurusin ini itu, ngomong sama keluarga, ngejelasin ke orang-orang. Aku kira setelah semua itu selesai ya udah, hidup jalan lagi. Tapi nggak ada yang ngasih tahu bahwa yang paling menyiksa itu justru hari-hari biasa setelahnya. Hari Minggu pagi waktu nggak ada yang dimasakin, waktu sakit demam dan nggak ada yang beliin obat, waktu ada kabar baik dan nggak ada yang bisa langsung diceritain, waktu mau nangis tapi nangis sama siapa. Dan yang bikin aku makin ngerasa sepi adalah aku nggak punya anak. Mungkin kamu yang punya anak nggak bakal ngerti sepenuhnya. Banyak temanku yang pisah juga, tapi mereka masih ada yang nemenin. Masih ada tawa kecil di rumah, masih ada alasan buat bangun pagi dan masak sarapan. Aku bangun pagi buat apa ya? Buat bangun aja dulu. Kadang aku mikir, salah aku apa ya? Aku udah berusaha jadi istri yang baik, udah berdoa buat punya anak, buat punya keluarga yang lengkap. Tapi ya jalan hidup aku ternyata beda sama yang aku bayangin waktu kecil dulu. Waktu kecil aku mimpinya simpel banget. Punya suami yang sayang, punya anak yang lucu, punya rumah kecil yang ramai dan hangat. Sesimpel itu. Tapi sekarang aku duduk sendirian di kamar malam ini. Dan aku ketawa ketir sama diriku sendiri. Karena ternyata hal yang simpel itu nggak sesimpel yang aku kira. Aku nggak mau sok kuat. Aku nggak mau bilang aku baik-baik saja, karena jujurnya nggak selalu. Ada malam-malam di mana aku nangis tanpa tahu persis kenapa. Ada hari-hari di mana aku malas ngapa-ngapain. Ada momen di mana aku ngerasa kayak invisible, kayak aku ada tapi nggak ada yang beneran ngeliat. Kamu pernah ngerasain itu nggak? Tapi ya, aku masih di sini, masih nyalain kamera malam ini, masih mau cerita. Dan itu artinya apa? Artinya aku belum nyerah, belum sepenuhnya. Aku pernah baca sesuatu yang nyangkut banget di hati aku. Katanya keberanian bukan berarti kamu nggak takut atau nggak sedih. Keberanian itu adalah kamu tetap melangkah meski hati kamu lagi retak. Dan aku rasa itu aku banget sekarang, retak, tapi masih jalan. Aku belajar pelan-pelan bahwa sepi itu bukan hukuman. Sepi itu cuma fase. Mungkin fase yang panjang, fase yang berat, tapi tetap fase, bukan akhir. Aku mulai belajar jadi teman di buat diri sendiri. Kedengarannya cheesy banget ya, tapi serius, itu perlu banget dilatih. Aku mulai ngajak diri sendiri makan di luar sesekali. Aku mulai nulis jurnal buat ngeluarin isi kepala. Aku mulai nemuin hal-hal kecil yang bikin aku senyum. Secangkir kopi pagi, hujan di sore hari, kucing tetangga yang suka mampir ke teras. Hal kecil tapi nyata. Dan aku percaya, kamu yang lagi nonton ini, mungkin lagi ngerasain hal serupa. Kamu juga bisa nemuin hal-hal kecil itu. Nggak harus langsung bahagia, nggak harus langsung sembuh. Tapi satu langkah kecil itu cukup untuk hari ini. Aku nggak tahu siapa kamu yang lagi nonton ini. Mungkin kamu lagi senasib sama aku. Mungkin kamu lagi nemenin seseorang yang lagi sedih. Atau mungkin kamu cuma iseng mampir dan nggak nyangka videonya sebegini.
Tapi aku mau bilang satu hal, kamu gak sendirian. Meski rumahmu sepi, meski malammu panjang, meski gak ada yang nanya kabarmu hari ini, kamu gak sendirian. Di luar sana ada banyak orang yang lagi berjuang dengan sepinya masing-masing. Dan entah kenapa, aku ngerasa kita semua terhubung lewat rasa itu.